show bagian lekukan tubuh yang indah gitu ya. Udah dapat laki-laki kah yang mau ngerental kamu jadi pacarnya? Lebih kayak nonjolin bagian sini gitu. Ambil bagian belakangnya. Emilia ini emang Karakternya suci gitu sih. Nenek moyang. Tuh nenek moyang, Cin. Gak boleh, ntar kualat. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku, Vita Bella. So, lihat dong, kali ini ada yang beda nggak sama aku? Tuh. Jadi ceritanya hari ini aku tuh lagi mau main kostum-kostuman sama ini si cewek cantik, Sil-chan. Hajime mashite, watashi wa Sil-chan desu. Yoroshiku onegaishimasu. Oh my god, dia ngomong apa ya? Ngomong apa tuh? Jadi aku perkenalkan, nama aku Sil-chan. Oke. Mohon kerjasamanya. Oh gitu, oke, pasti kita bekerja sama. Terus ini tuh aku mau kasih tahu, ini kostum yang nanti aku mau pakai. Kostumnya itu si Emilia, right? Iya benar, Iya. Emilia. Tunggu deh, aku mau nanya si Emilia ini siapa? Emilia itu bangsa elf di anime Re:Zero gitu. Oke, itu film atau? Anime. Oh anime. Iya, oke. Jepang. Aku tahu deh. Jadi kita sekarang mainnya yang Jepang-Jepangan. Oke. Kalau kamu kostumnya apa? Kalau aku sendiri, aku bawanya ini dari anime Kimetsu no Yaiba. Ini animenya lagi hits banget sih. Terus ini dari Week. Kalau buat penggemar Kimetsu pasti tahu ini siapa. Ini yaitu Kanroji Mitsuri. Oke. Susah ya namanya ya. Aduh, susah deh gue nggak ngerti. So, penasaran kan? Kita mau pakai kostum, terus kita mau make up rapi-rapi. Ditunggu ya. Go! Biasanya pakai shadow di mata, ini pakai shadow di alis, ya kan?
ya, Kanroji. Halo, ini aku cosplay jadi Kanroji Mitsuri. Ini dari anime Kimetsu no Yaiba, dalam bahasa Inggrisnya yaitu Demon Slayer. Ini salah satu Hashira, yaitu pilar cinta. Oke. So kalian bisa jatuh cinta sama dia. Kamu asal bisa suka sama si cosplayer tuh gimana ceritanya? Jadi tuh kan aku awal dulu tuh emang suka baca manga sama nonton anime gitu kan. Oke. Setelah itu aku kayak tertarik gitu, kayak ada karakter 2 dimensi tapi yang pengen aku wujudin di dunia nyata. I see. Nah akhirnya aku kayak waktu itu aku ke mall, aku lihat sekumpulan orang gitu kan, mereka kayak cosplay gitu, ada yang cosplay karakter Naruto, Sakura gitu kan. Akhirnya aku kayak cari tahu dan akhirnya terjun ke dunia itu. So udah berapa lama terjun? Hampir 4 tahun. Pernah nggak ngalamin hal-hal yang kayak susah? Maksudnya aku susah kan karena ini kayak aneh-aneh gitu ya. Kayak yang nyari kostumnya atau nyari apanya, nyari wignya gitu. Aku nggak tahu soal wig. Aku waktu itu cosplay Deidara yang Naruto. Aku semir rambut aku sendiri. Oh my god. Terus ya udah rusak gak sih? Rusak. Berarti kamu bleaching dulu dong? Iya, aku bleaching dulu sampai beneran kuning biar ngikutin karakternya. Baru setelah itu teman aku baru kasih tahu bisa pakai wig. Iya, aku baru tahu bisa pakai wig. Kamu tuh asalnya dari mana sih? Aku tuh asalnya dari Singkawang, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu Singkawang ya? Singkawang di mana? Singkawang tuh di Kalimantan Barat. Dari sana udah mulai cosplay tapi baru setahun. Baru setelah itu aku pindah Jakarta, baru mulai cosplay di Jakarta. Dengan kayak gini tuh ada nggak sih kayak jadi tuh orang kayak yang nyewa kamu buat acara apalah kayak apa? Ada. Jadi aku cosplay di Jakarta udah 3 tahun sih. Jadi pas aku awal 1 tahun 2 tahun itu masih kayak have fun, hobi-hobi. Terus pas tahun ketiga itu baru aku mulai kayak cosplay bisa ngasilin. Nah aku di awal tahun pertama itu aku beneran jarang banget cosplay. Aku beneran fokus kerja. Yang tahun ketiga karena aku ngerasa emang di cosplay bisa ngasilin, bisa berkembang, akhirnya aku resign. Iya benar. Aku baru mulai sekarang fokus ke dunia cosplay. Iya. Dan lumayan ya kalau misalkan bayaran per event gitu kan. Iya benar. Udah berapa banyak sih karakter si anime yang udah kamu iniin Cosplay ini? Iya. Sudah banyak banget sih. Apa aja? Misalnya aku sebutin yang Dian Alter. Oke. Terus kalau dari One Piece aku cosplay Nami sama Reiju. And then aku ada cosplay Istar, terus Chijuru, terus dari Boku no Hero Academia juga aku cosplay yang jadi yang kodok yaitu Suyu Asui. Terus aku ada cosplay kayak dari karakter ini, selain ini Kanroji aku juga ada cosplay Kanao. Terus berarti banyak banget ya? Banyak banget, sama kru Tepes juga ada Kashima sama Nojomi. Kalau dari game aku cosplay lebih banyak ke Mobile Legends sih. Kalau Mobile Legends aku pernahnya jadi Chang'e, Karina, habis itu Alice, Kagura, sama Fanny, tapi masih banyak. Terus gimana sih cara kamu masuk ya? Maksudnya aku dapetin si income kayak gitu. Aku tuh awal masuk income itu karena diundang ke event gitu. Pertama kali aku event Mobile Legends malah. Terus jadi waktu itu lagi ada event, terus emang dicari cosplayer buat event itu, buat karakter hero-nya. Dan akhirnya waktu itu diundang, dan dari sana baru mulai pelan-pelan terjun. Dari sana sih kebanyakan income-nya. Sekarang yang aku mau tanyain, sekarang kan pandemi ya kan? Terus itu gimana? Nah aku buat ngakalinnya sih aku sekarang lebih fokus ke grafur. Grafur apa? Nah grafur itu sebenarnya dia antara bisa ke cosplay, bisa ke casual biasa, cuma lebih ke nampakin lekukan tubuh gitu.
Oke. Itu jadinya kayak foto. Kayak foto digital, cuman dia kayak show bagian lekukan tubuh yang indah gitu. Kalau misalkan mau ngelihat itunya, kamu biasanya postingnya tuh di Instagram atau ada website atau apa gitu? Karena kan kamu lihat lekukan tubuh lah ya, secara ya kan laki-laki lekukan tubuh. Sebenarnya kalau lekukan tubuh kan ada bagian part yang agak tabu sama enggak kan. Nah, untuk bagian yang masih bisa diterima masyarakat lah ya, masyarakat Indonesia. Nah, itu aku biasa posting di Instagram. Kalau misalnya udah agak mendalam, nah itu aku posting di web gitu, di Traktir sih namanya. Namanya Traktir. Webnya itu namanya Traktir. Sama kalau misalnya untuk internasional, aku pakainya Gumroad. Mau ngeliat yang kayak gitu tuh harus bayar gitu ya? Iya, harus bayar, soalnya ya gitu kan. Oh ya, oke. Karena bagian pribadi gitu ya. Iya, kita show bagian pribadi gitu, jadi wajib bayar. Kan mungkin kita kasih gratis ke semua orang ya kan. Masalah bagian pribadi, itu bagian pribadi yang emang full semuanya bisa dilihat atau emang cuman sebatas udahlah gue ngasihnya cuma ini aja, terus atau pantat lah atau apa kayak gitu. Nah, bedanya grafur dengan nude itu. Oke, sih. Nah, bedanya grafur dengan nude itu, kalau nude kan kayak udah ya udahlah ya, udah liatin semua sampai ke bagian intim banget kan. Nah, kalau grafur itu dia nggak cuma lekukan, kayak misalnya bagian ini cuma bagian yang belahan atau pantat belahan gitu. Maka dari itu itulah disebut grafur. Jadi dia kayak bisa dibilang seminut. Itu tapi di percosplayan lah ya. Dibilangnya si grafur. Grafur. Kirain garpu. Tapi pernah gak sih misalkan ada yang iseng gitu ya, ketika kamu masukin itu di web yang tadi tuh webnya, ada nggak sih yang tanya terus IG kamu itu apa, dan sampai akhirnya yang emang mungkin private chat dan akhirnya penasaran yang jadi kayak ayo dong mau lihat, ayo deh gue bayar lebih loh kayak gitu. Ada nggak sih? Ada banyak banget yang kayak gitu. Terus gimana? Apa kamu pilih-pilih, tunggu dulu nih biasanya yang kece atau apalah gitu, mungkin di accept, atau mau kece, mau jelek, mau apa, no, kayak gitu. Aku itu sih tetap apa tuh? No. Tetap no. Bagus. Berarti mending pegang teguh ya dia ya. Teguh, soalnya kayak jejak digital itu menyeramkan kan. Iya sih. Iya nggak sih, mereka kayak bisa mau bayar 10 juta, tapi siapa tahu disebarin kan. Iya benar. Mending ya udah, kalau yang ganteng mending lihat langsung, ya nggak sih? Iya juga sih. Dasar TikTok ya, dia yang ganteng di mana-mana. Oh iya, sama aku tuh sekarang lagi ada project namanya Kanojo Okarimas. Itu dari anime, rental girlfriend gitu sih. Serius? Iya, serius. Oh my god. Terus jadinya kayak di yang apa sih namanya, kayak di sinetron gitu. Iya, kayaknya pernah ada ya film-film, nggak tahu deh, kayak film luar negeri atau FTV atau apalah gitu, kayak dia ngerental pacar gitu. Aku sih karena emang terinspirasi dari anime, dan emang di Jepang itu emang ada aplikasinya, aplikasi kayak rental girlfriend gitu kan. Nah, aku kayak sekarang baru cobain projectnya di Indonesia kayak gimana. Tapi udah berjalan kah? Udah dapat laki-laki kah yang mau ngerental kamu jadi pacarnya? Udah, so far aku udah dapat 4 mah. Oh my god, udah 4. Itu mulainya kapan? Baru malah sekitar 3 bulan yang lalu. Sekitar 3 bulan yang lalu udah dapat 4 orang. Iya. Itu 4-4-nya gimana ceritanya? Maksudnya apakah bener dijadiin pacarnya tuh kayak yang kayak orang pacaran gitu, atau emang sekedar cuman temenin atau apa kayak gitu? Nah, kan emang konsepnya kan rental girlfriend kan, berarti kayak ya beneran kayak pacaran gitu. Tapi masih sebatas yang wajar ya? Iya, masih sebatas yang wajar, pacaran. Terus kamu punya rule nggak gitu, rule? Rule aku paling misalnya kayak aku kayak jam kerja sih kayak 8 jam, maksimal 8 jam. Oh oke. Jadi nggak boleh 8 jam. lebih. Kalau kurang nggak apa-apa. Makan ya? Iya.
lebih dibayarnya jadi hitungannya per jam. Benar. Oke, terus Habis itu aku pasti aku prefer ketemunya di public area. iya benar. Bener, soalnya kan kita gak kenal stranger gitu kan. Ngeri ya. Iya bener. Terus kalau misalnya mau pegangan tangan ya udah, mau pelukan ya udah. Selama 8 jam biasanya kalian ngapain aja? 8 jam kalau di mall paling makan, ngobrol, cerita-cerita, atau kalau misalnya bioskop udah buka ya nonton gitu. Ada rate harga gitu nggak sih? Kayak 8 jam terus sekian apa lebih? Aku sih masangnya 8 jam. Tuh, buat yang mau rental pacar, yang butuh pacar dan nggak tahu mungkin kesepian, butuh temen ngobrol nih, bisa rental Silchan. Ya siapa tahu ntar beneran dapet pacar beneran. Oke, iya ya. Itu kayak film banget ya, aku pernah lihat film itu di mana gitu ya. Aku tuh masih penasaran ya sama si Graver tuh. Jadi dia tuh kostumnya kayak gimana sih? Aku kalau Graver itu lebih ke main konsep sih. Kayak aku tuh waktu itu aku konsepnya kayak musik. Terus yang paling best seller itu kayak konsep ala-ala pemandian Jepang. Habis itu sama yang terakhir itu kayak suster-susteran gitu sih. Susternya itu si Nun atau suster Indonesia? Suster ngesot maksudnya, kayak suster rumah sakit maksudnya ya. Suster rumah sakit. Oh, suster rumah sakit. Kalau yang musik tuh kayak gimana bajunya? Aku tuh waktu itu aku ngambil musik tapi versi anak sekolah. Oh oke. Jadi kayak anak sekolah tapi agak seksi kostumnya, terus bawa gitar gitu sih. Oh oke. Kayak di Jepang gitu ya? Iya kayak Jepang gitu ya? Benar. Kalau yang pemandian tuh kayak pakai kimono gitu ya? Iya benar, kayak pakai kimono, terus kayak rumah-rumah Jepang gitu. Kayak handuk kan. Kamu ngambilnya di rumah Jepang, kamu cari lokasi rumah Jepang atau? Enggak, emang kebetulan ada hotel yang nuansa Jepang gitu sih. Terus kamu iniin? Ngebuk hotel itu gitu. Terus buat foto-foto? Iya, berfoto-foto. Yang fotoin itu siapa? Fotoin itu ada deh. Fotografer? Atau temen deket kamu cewek? Atau temen deket ya? Oke. Jadinya masih lebih aman ya? Iya, sama teman lebih aman. Coba kalau misalkan kamu pakai baju ini, terus yang mau digrafurin tuh yang kayak gimana? Kalau misalnya aku lagi cosplay baju ini ya, kalau misalnya emang beneran mau digrafurin, paling aku ngambil sisi bagian sininya sih, soalnya emang coba dari dong, karakternya kayak, buka kan. Coba di apa namanya diperagain. Jadi peragain aku. Ya sih, paling kalau grafer kan foto kan, aku pasti lebih kayak nonjolin bagian sini gitu. Menonjolkan apa yang mau ditonjol. Iya bener banget. Atau enggak paling ambil bagian belakangnya sini. Terus coba dong kalau misalkan kostumnya kayak gini nih, aku nih kalau digrafurin tuh kayak gimana? Harus yang kayak gini-gini juga? Oke. Kenapa enggak? Jadi kalau ini tuh karakternya agak suci gitu. Tuh kan, ini suci. Jadi kalian gak bisa ngeliat yang seksi. Agak aku pilihnya bagus ya. Iya. Aku wanita suci. Jadi agak serem kalau digrafur. Tuh udah nemoyan Cin. Gak boleh, ntar kualat. Wih serem kan? Ada yang mau disampaikan nggak kayak gitu? Paling aku mau sampaikan buat komunitas cosplayer seluruh Indonesia, ganbate. Sama aku juga mau terima kasih kepada fans aku yang udah always support aku. Makasih banget. Buat itu si foto apa? Graver. Aku susah banget ngomong itu tahu. Terus kalau tertarik ya, yang tadi aku bilang bisa lihat Instagram kamu ya. Bisa langsung. Linknya kemana linknya? Linknya langsung di sini aja. Oke. Sekarang aku mau ini nih, mau shout out buat subscriber aku yang terus-terusan komentar positif nih gitu kan. Yang pertama si Crimson Pisces terakhir bilang sakit, semoga cepat sembuh ya gitu. Yang kedua ada Diki Harsono. Diki aku masih nungguin loh sampai dari kamu gitu kan, bisa kali dikirimin ke sini. Yang ketiga ada Dark Jedi, stop being mysterious like that. Oke guys, so udah dulu dari aku sama si Silchan.
kita nih pakai ini udahan dulu ya, karena lumayan juga loh capek pakai si kuping ini, agak-agak apa sih ngejepit kayak gitu. Tapi seru kan? Seru kok, seru banget kayak gitu kan, karena pertama kali aku pakai kostum kayak gitu, kostum cosplay maksudnya. Buat kalian jangan lupa ya komentar yang positif kalau misalkan kalian kepengen lagi nih Silchan tampil lagi di YouTube aku. Kalian bisa komentar di bawah, misalkan nih kalian punya ide dia itu mau lagi pakai baju yang apa gitu kan, kalian bisa juga tulis di situ gitu, jadi nanti bisa aku wujudin apa yang kalian mau. Jangan lupa di subscribe, di like, di comment, and then hit the bell button and thumbs up. okay, like that. Okay, thank you guys. Arigatou gozaimasu. Bye. Mwah, mwah.